Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Halawi, peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tertentu tahun 2025 dari program studi ekonomi pada LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor NIM 2400101025210088. Video pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 8 pada Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Waringin Kurung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak. Siap. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Baik. Terima kasih. Baik Pak. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran IPS, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian silakan kita menyanyikan salah satu lagu wajib terlebih dahulu. Siapa yang biasa mimpin? Baik, silakan. Pak, kita menyanyikan lagu wajib. Garuda Pancasila apa Pak? Nah, boleh. Silakan. Dipimpin oleh Gusti. Pimpin ya. Silakan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Liberasi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Silakan kalian boleh kembali. Baik, saya akan terlebih dahulu. Siapa yang hari ini kebetulan bangkunya kosong ini siapa? Kita Dan bintang kenapa? Sakit. Sakit. Raksindra bintang pamungkas ya? Ya. Mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa ikut beraktivitas kembali. Amin. Ada lagi? Ada Indra. Siapa? Indra. Indra kenapa? Ada seorang keluarga. Orang keluarga, mudah-mudahan diberikan kelancaran pada saat mengurus keperluan dengan keluarganya. Amin. Kita akan cek dulu kebiasaan kita di kelas, yaitu lihat apakah kalian sudah rapi atau belum. Pak, silakan boleh berdiri. Apakah ada yang digunakan? Ya. Alhamdulillah. Boleh duduk kembali. Jadi, sebelum kita masuk ke materi, kita masih ingat pada minggu kemarin pertemuannya adalah tentang apa? Pak. Ya. Pak. Penjagaan Nusantara dan perkembangan kehidupan pada masa kerajaan Indonesia. Perdagangan Nusantara pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Selain itu ada lagi? Pak. Boleh ya. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia dari berbagai bidang. Masuknya pengaruh agama Hindu-Buddha dari berbagai bidang. Contoh bidangnya apa? Pak. Boleh ini dulu. Politik. Selain politik ada lagi? Ya. Baik. Ekonomi. Ada lagi?
Sosial juga ada. Ya, itulah beberapa pengaruh masuknya ya, agama Hindu-Buddha ke Indonesia pada saat perekonomian Indonesia belum maju. Ya. Nah, ini soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan ekonomi hijau? Jawaban A, pemanfaatan lingkungan untuk kepentingan ekonomi. B, ekonomi berdasarkan alam. C, ekonomi berkelanjutan dengan fokus pada lingkungan. Dan D, ekonomi yang tidak peduli pada lingkungan. Nah, jawaban kalian itu sudah ada di situ, A atau B atau C atau D. Itu tinggal dibalik saja, diputar. Paham? Silakan dijawab, nanti akan saya scan raportnya. Sudah? Siap. Sudah jawabannya siap? Saya scan terlebih dahulu. Jawaban pertama. Oke. Sudah masuk 1, 2, 3, 4 belakang. Ya. Kemudian saya lanjutkan. Yang di belakang tidak menggunakan. Oh ada, nggak kelihatan. Oke, sudah scan. Silakan dicek nomor soalnya sudah ada yang masuk belum? Sudah? Ada 13 tanggapan? Sudah? Oh, di situnya belum masuk ya responnya. Kalau di sini sudah tampil, ada sekitar 14 respon. Tanggapan, sudah? Sudah, nanti kita lanjutkan coba. Oke, saya langsung pakai jawabannya. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, yang betul hanya 2 respon. Ada 2 respon, yang betul 3, amat, yang betul 9, yang salah 3, yang salah 2, kemudian ada juga yang salah 1. Kita lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya. Ya, bagaimana praktik pertanian berkelanjutan? Silakan jawab. Ya, silakan tepuk tangan. Yo, katanya fokus, berarti salah. Masih ingat punya? Masih. Kalau bilang Pak Ade, bilang Pak Ade mengatakan kalian boleh berdiri. Berdiri tidak? Berdiri. Tapi kalau silakan tepuk tangan. Ya. Nah, paham? Ada kalimat depannya beda. Kata Pak Ade boleh berdiri. Silakan tepuk tangan. Alhamdulillah fokus. Boleh duduk. Nah, salah. Duduk salah. Yang salah nanti bisa menjelaskan pemanfaatan lingkungan sekitar dalam aktivitas kegiatan ekonomi, termasuk kemajuan, termasuk juga pemanfaatan lingkungannya. Kemudian kalian juga bisa bagaimana mengidentifikasi jenis-jenis aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat, baik dari segi produksi, segi distribusi ataupun konsumsi. Ya, menganalisis pemanfaatan lingkungan kita dalam aktivitas ekonomi. Kalian pernah dengar tidak bahwa di dalam lingkungan kalian bagaimana potensi ekonomi yang ada di lingkungan tempat tinggalmu? Apakah semakin maju ataukah semakin surut? Ataukah semakin mundur di tempat kalian? Ya. Kemudian, mengapa pemanfaatan lingkungan sekitar itu berhubungan dengan potensi daerah tersebut? Faktor apa yang menjadi penyebabnya? Iklim atau cuaca? Ini bisa mempengaruhi daripada aktivitas ekonomi kegiatan kalian, ya, ataupun masyarakat tersebut di lingkungannya. Dan selanjutnya, bagaimana keuntungan yang bisa diandalkan ataupun apa keuntungan yang bisa diunggulkan dari namanya bahwa pemanfaatan lingkungan itu adalah suatu bentuk kegiatan untuk menggunakan ataupun mengambil serta mengelola bahan atau potensi yang ada di lingkungan kita. Kita lihat pemanfaatan lingkungan sekitar kita, kayu contohnya. Ya, kemudian pemahaman ini bisa berupa barang mentah ataupun barang setengah jadi
bisa juga menjadi produk jadi. Barang mentah yang biasa dimanfaatkan, ini salah satu contohnya adalah sayur, beras, ya. Ini contoh-contohnya. Kemudian barang mentah tersebut biasanya ini digunakan sebagai bahan baku pembuatan makanan, misalnya ada untuk pembuatan yang menambah nilai jual itu biasanya ada contohnya apa tadi itu yang kalian biasa makan masing-masing. Akan kelompok penduduknya tinggal dibalik saja, tinggal dibalik lampunya. Saya akan membagikan LKPD-nya, ya. LKPD untuk kalian berdiskusi secara kelompok, dan juga ada LKPD yang saya bagikan berupa LKPD individu. Ini saya bagikan dulu yang individu. Nah, yang kertas kecil itu adalah untuk pengerjaan LKPD secara individu bukan kelompok. Kita akan mempelajari tentang keragaman ekonomi di Indonesia. Mari kita semua menjelaskannya. Aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia tentunya disesuaikan dengan kondisi wilayah di Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam yang melimpah. Namun, potensi alamnya belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran penduduknya. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya kita ikut berperan aktif dalam pemanfaatan potensi alam secara bijak. Nah, anak-anak hebat, apa saja sih aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Bergerak di bidang apa saja aktivitas ekonomi tersebut? Kita pelajari sama-sama yuk. Aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Wilayah Indonesia berada di antara 6 derajat sampai 11 derajat lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian juga didukung dengan Kalian boleh berdiskusi secara kelompok untuk menganalisis potensi alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian barang jadi berupa apa, produk jadi apa yang bisa kita dari pemanfaatan potensi alam tersebut. Ya, Bapak kasih waktu 10 menit untuk individu mengerjakannya, kemudian 20 menit untuk kelompok, baru setelah itu kita mencoba untuk presentasikan. Ya. Bisa dipahami nggak kira-kira? Bisa. Bisa.
Oke, nanti yang untuk yang kelompok yang mana yang tadi? Nanti silakan nanti kasih contohnya ya. Misalnya di sini mana kita lihat. Nah, ini daerahnya daerah apa nih? Perkotaan. Kemudian potensi alam yang ada di kota itu apa saja? Kemudian barang yang dihasilkannya apa? Seperti tadi yang sudah ditayangkan lewat video tadi, ya. Nah, kebetulan masing-masing kelompok mendapatkan materi yang berbeda ya. Ada yang pedesaan, perkotaan, kemudian ada juga yang daerah pegunungan. Ya. Oh, ini yang individu. Ini satu lagi yang individu sudah selesai. Belum. Iya, yang ini dapatnya apa? Perkotaan. Perkotaan itu contohnya bisa dengan pertaniannya. Ya, kemudian jasa berupa jasa ya. Tadi itu produknya apa kalau jasa? Layanan online, taksi online, kan? Nah, polisi tadi kan contohnya itu bisa masuk ke dalam. Ya semua berarti nih. Yang ini juga temennya. Semua ini juga ya. Saya akan ngajak ini secara random kelompok mana yang akan maju. Ya. Sudah ya. Untuk kelompok yang lain nanti silakan kalau misalnya ada yang belum dipahami mau ditanyakan langsung. Boleh? Ya. Jadi silakan kelompok 1 atau kelompok 3 atau kelompok 2 nih. Kelompok 2 dulu apa kelompok 1? 2. Boleh nggak apa-apa. Kita biar adil, nggak apa-apa. Kita sweet. Ayo. Biar adil siapa? Ayo. Mana? Boleh biar adil nggak apa-apa. Ayo. Siapa yang sweet? Baik, nama aku. Boleh? Ayo. Berdiri. Sweetnya kertas satu apa-apa? Gunting. Kertas gunting, boleh. 1, 2, 3. Ya. Berarti yang menang kelompok 1. Berarti yang kelompok 2 terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Ratu Salawati. Perkenalkan nama saya Diana Ulia. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan masuk diskusi kami, yaitu pemanfaatan lingkungan di daerah pantai. Daerah mana? Pantai. Oke, daerah pantai. Kira-kira apa saja hasil produk jadinya? Penjelasannya yaitu manfaat sekolah di daerah pantai seringkali melibatkan dinas kualitas sumber daya yang tersedia. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat dimanfaatkan. Potensi alam. Pantai memiliki kekayaan sumber daya alam seperti pasir, batu, dan sumber alam. Sumber daya ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan termasuk konsumsi, pariwisata, dan penyimpanan. Pantai memiliki sumber daya alam yang besar, sehingga dapat dimanfaatkan menjadi barang yang berguna. Contoh barang yang dihasilkan tempat yang dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi berdasarkan dapat berkumpul hingga dapat menganalisis potensi alam dan bagaimana mereka dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan barang atau jasa berikut adalah contoh tabel yang menggambarkan analisis tersebut. Potensi alam dan barang yang dihasilkan dan jenis produksi lahan pertanian dan padi, jagung, tanah dan pertanian, hutan dan kayu, tentang padat dan perikanan, sumber air dan ikan air minum dan perikanan, kebutuhan nafas air, tanah liat dan batu bata praktik, blok dan industri lainnya. Kenapa manusia memanfaatkan lingkungan sekitar? Manusia memanfaatkan lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, baik itu kebutuhan pokok, industri maupun kebutuhan tambahan. Manfaat ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan, menciptakan lapangan kerja,
warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanyakan? Belum ini. Ya, belum duduk di tempat. Ada? Dari mana tadi? Pedesaan. Pedesaan. Apa contohnya? Ya, silakan. Boleh berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kerjaan yang dikerjakan itu apa saja? Gimana Kak? Contohnya tuh kayak perkebunan yang menghasilkan padi untuk kita makan sehari-hari. Terus ada peternakan juga yang menghasilkan susu, daging, dan telur untuk kebutuhan sehari-hari. Ada lagi? Kak, Ya, masih ada. Boleh, silakan. Perkenalkan dulu namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa saja contoh potensi alam yang ada di pedesaan? Ada perkebunan, peternakan, terus masih banyak dan lain-lainnya. Kira-kira untuk produk biasanya atau produk jadinya apa itu? Kalau dari perikanan, memang apa tadi? Peternakan. Itu hasil jadinya tuh ada makanan yang dihasilkan dari bunga campuran telur, terus ada susu juga Pak, ada daging juga. Oke, cukup? Boleh? Ada lagi yang lain? Apa ada lagi yang lain? Cukup? Cukup. Boleh kita beri aplaus terlebih dahulu. Apa yang bisa kalian dapatkan? Apa yang bisa kalian simpulkan dari materi tersebut? Silakan. Ya. Boleh kasih nama dulu. Berdiri. Nah, nggak apa-apa. Umar. Umar. Kesimpulannya adalah kita harus memperhatikan kelestarian alam maupun lingkungan sekitar. Ya, bahwa kita harus bisa memperhatikan kelestarian alam ataupun lingkungan sekitar, apapun hasil daripada potensi alam tersebut. Setidaknya harus menjaga yang namanya ekosistem agar nantinya tetap berkembang. Jangan sampai lahan hutan, perkebunan ataupun perkebunan ditebang, kayu diambil, kita jadikan kertas, tetapi ekosistemnya tidak dijaga. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi hari ini. Ya, jadi kesimpulannya bahwa yang namanya perekonomian ataupun pemanfaatan lingkungan sekitar dalam kegiatan ekonomi apapun, ya, tetap kita harus menjaga ekonominya, di mana sumber daya alam yang menjadi fondasi bagi kegiatan ekonomi seperti pertanian, perikanan, perhutanan ataupun pariwisata ini tetap harus kita jaga kelestarian lingkungannya agar ekosistemnya tetap terjaga. Paham ya semuanya? Ya. Akan dikerjakan prosesnya. Mohon maaf, saya lupa memberi nama. Kalian boleh memberi namanya di atasnya saja. Ya. Kemudian untuk jawaban esai singkatnya boleh di sebaliknya.
satu, tepuk dua, tepuk empat, tepuk satu, tepuk empat. Enggak tepuk. Oke. Satu lagi, siap. Sebelum saya masuk ke refleksi, ya, siap. Cluenya jangan lupakan kata belakang. Cluenya jangan lupakan kata belakang, huruf belakang. Kalau saya bilang kambing, huruf belakangnya. Betul salah? Yang betul? Sekarang saya tanya ke mana mungkin? Kira-kira apa yang kamu peroleh dari pembelajaran tadi? Pemanfaatan sumber daya alam, cara menjaganya. Cara menjaganya. Terus mungkin penghasilan yang diperoleh atau kerjaan dari Potensi alam. Kasih blok dulu. Selain itu, apa kesulitannya Ani? Ada nggak kesulitan yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Ada kesulitan nggak? Nggak ada. Alhamdulillah paham semua. Baik, saya akan memberikan refleksi kepada kalian. Silakan nanti refleksi ini ditulis, diberi memo, ya. Kemudian dikumpulkan lagi. Jawabnya secara singkat saja. Kita ditulis refleksinya di situ ya. Yang sudah boleh menghadap lagi ke depan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perdagangan antar pulau Indonesia, baik budaya Hindu, budaya Hindu dan juga budaya. Oke, itu pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Kurang sebelum saya pamit, habis ini pelajaran siapa? Lumai. Pelajaran